Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada pagi menjelang siang kita akan melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Mari kita membaca surat Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin jamil ulama'il 'amilin wal awliya'i was suhada'i was salihin, khususan awliya'ut tis'ah Sunan Gunung Jati, Cirebon, wa jami'i masyayikh Ma'had Lirboyo, Kiai Haji Abdul Karim, Kiai Haji Mahrus Ali, Kiai Haji Marzuki Dahlan, Kiai Haji Idris Marzuki, Kiai Haji Imam Yahya Mahrus, Kiai Haji Maksum Jauhari, Kiai Haji Anwar Mansur, Kiai Haji Kababi Mahrus, wa usulihim wa fura'ihim wa duriyatihim wa qurabatihim, wa ila hadratin khususon mu'allif hadal kitab Adabud Dunya Waddin, Syekh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian yang lalu dijelaskan bahwa para pakar, para ulama berbeda pendapat tentang siapakah seseorang yang pertama kali menulis kitab. Siapakah orang yang pertama kali menulis buku? Sebagian pendapat seperti pendapatnya Ka'bul Akhbar mengatakan bahwa orang yang pertama kali menulis kitab, orang yang pertama kali menulis buku adalah Nabi Adam. Beliau menulis selama 300 tahun. Medianya adalah tanah liat setelah kering lalu kemudian dibakar sehingga menjadi buku. Jadi bukan kertas, medianya bukan kertas dan bukan tinta, tapi pakai tanah liat yang berbentuk huruf itu, lalu kemudian setelah mengering dibakar seperti pembuatan batu bata gitu. Itu pendapat yang pertama. Lalu kemudian pendapat yang kedua, wahaka dan menceritakan Ibnu Qutaibah anna awwalaman, sesungguhnya pertamanya orang, kataba yang menulis, Idris, Nabi Idris alaihissalam. Jadi orang yang pertama kali menulis buku, menulis kitab itu adalah
Nabi Idris menurut Ibnu Qutaibah. Nah, Nabi Idris ini kalau dalam tradisi Yunani atau dalam tradisi filsafat Yunani dikenal dengan nama Hermes gitu. Makanya Hermes itu sebagai tokoh yang disinyalir sebagai orang yang pertama kali menggerakkan narasi atau menggerakkan narasi ya, gerakan narasi menulis itu Hermes gitu. Sehingga Hermes ini disebut oleh kalangan Yunani dengan nama ya Nabi Idris ya. Kalau di tradisi Islamnya itu Idris, kalau di sana Hermes. Nah, karena Hermes ini ikon gerakan literasi itu, sehingga berbagai hal yang terkait dengan literasi, terkait dengan penulisan, terkait dengan bahasa itu dikenal dengan hermeneutika itu. Hermeneutika itu kan ilmu bahasa atau ilmu tentang menafsirkan bahasa. Nah, hermeneutika itu diambil dari Hermes. Nah, Hermes kalau di dalam tradisi Islam ini kan Idris. Nah, ada titik persamaan di sini. Menurut Ibnu Qutaibah, orang yang pertama kali menulis itu Nabi Idris. Nah, kalau di Yunani itu Hermes gitu. Ya, Idris itu kalau bacaan Yunaninya Hermes gitu. Wakanat, dan ada al-Arabu, orang-orang Arab, tu'addimu, itu mengagungkan Arab itu qadrul khotti, terhadap derajatnya tulisan, wa tu'adduhu, dan Arab itu menganggap terhadap khot min ajli nafi'in sebagai sesuatu yang sangat bermanfaat atau agung-agungnya sesuatu yang bermanfaat. Ya, jadi orang Arab itu mengagungkan tulisan itu pada derajat tinggi gitu, karena tulisan itu sangat bermanfaat itu. Hatta qala, sehingga berkata Ikrimah. Apa yang dikatakan Ikrimah? Balagho, sampai fida'u ahli badrin, tebusannya orang-orang yang ikut perang Badar, arba'ata alafin, mencapai 4.000. Hatta, sehingga inna rojula, sesungguhnya laki-laki, la yuqadu, ditebus laki-laki itu, rojul itu, ala annahu, atas sesungguhnya rojul itu, ya'lamu, mengerti. Rojul itu al-khotta terhadap menulis. Jadi Ikrimah menuturkan bahwa dulu itu kan pernah terjadi perang Badar ya, dalam konteks pasukan Rasulullah dengan pasukan kafir Quraisy. Nah, itu kan biasanya kalau ada yang kalah itu disandra gitu, tidak dibunuh. Jadi yang tertangkap hidup-hidup itu ditahan sebagai
sandraan yang dapat ditebus gitu. Nah, ini ada seorang laki-laki gitu. Seorang laki-laki ikut perang di perang Badar itu, lalu ketangkap hidup-hidup. Itu ditebus mencapai 4.000. Ya, mencapai 4.000 gitu. Karena tahu laki-laki itu adalah seorang yang pandai menulis gitu. Jadi profesinya sebagai penulis handal itulah yang mengakibatkan dia punya harga gitu. Nah, dia ditangkap sehingga tebusannya juga mahal karena dia berharga bagi komunitasnya karena dia bisa menulis gitu. 5, karena sesuatu huwa utawi ma mustaqirrun, itu tetap fi nufusihim, di dalam hatinya di dalam hatinya Arab, min idami khatarihi, dari agungnya hati, di dalam agungnya derajatnya Arab, wa jalalati qadrihi, dan agungnya kadar atau pangkatnya Arab, wa duhuri naf'ihi, bukan ya, ini ihi-nya ini ke rojul, yang jadi min aidhami khatarihi, agungnya derajatnya rojul, bukan khot min aidhami khatarihi, dari agung-agungnya derajatnya khot, wa jalalati qadrihi, dan agungnya level atau derajatnya khot, wa duhuri naf'ihi, dan tampaknya, jelasnya kemanfaatannya khot, wa atharihi, dan bekasnya khot. Nah, jadi kenapa seorang laki-laki yang pandai menulis itu disandra lalu kemudian tebusannya begitu mahal, ya kan? Karena orang Arab itu di dalam hatinya mengagungkan derajatnya tulisan, dan juga penulisnya juga akhirnya dihargai, diapresiasi dengan cukup tinggi. Dan orang Arab juga menyadari bahwa tulisan itu sangat bermanfaat dan sangat berpengaruh. Wa duhuri naf'ihi, tampaknya bermanfaat, begitu manfaatnya tulisan itu, dan wa atharihi, dan pengaruh tulisan. Jadi seorang penulis itu memiliki kelas sendiri, derajat sendiri di mata orang Arab pada waktu itu, dan dihargai tulisan-tulisannya sebab tulisan itu sangat jelas manfaatnya dan sangat jelas pengaruhnya gitu. Wa qad qala, dan sungguh berkata Allah Ta'ala, Mahalur Allah, li nabiyihi, kepada para nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'annya, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalami. Ya, Iqra, bacalah. Tuh, ini kata-kata bacalah gitu kan.
Wa rabbuka, dan adapun Tuhanmu, Tuhan kamu, al-akram, adalah zat yang lebih mulia. Alladzi, yang zat, allama, yang memberi, yang mengajarkan, alladzi bil qalami, dengan kolam, dengan pena. Nah, ini menarik sekali. Bacalah, ya kan? Ini ada dua kata yang di sini Allah sangat mengagungkan gerakan literasi, mengagungkan tulisan, dan mengagungkan membaca. Iqra ini adalah kata perintah untuk kita membaca, dan qalam ini adalah pena. Nah, pena itu kan simbol dari tulisan, simbol dari menulis gitu ya. Fawasofa, kemudian Allah mensifati nafsahu, terhadap zatnya Allah, bi an allama, dengan gambaran Allah itu mengajarkan al-qalama, mensifati al-qalama terhadap pena. Jadi Allah sendiri mensifati dirinya bahwa Allah itu mengajarkan dengan pena, gitu. Kama wasofa, sebagaimana Allah mensifati nafsahu, terhadap zatnya Allah, bil karomi, dengan kemuliaan. Wa'adda, dan Allah itu menganggap dzalika, terhadap allama bil qalam itu, min ni'amihi, dari kenikmatan-kenikmatan Allah al-'idhami, yang agung. Ya kan? Sebagaimana Allah juga mensifati zatnya dengan kemuliaan. Jadi Allah mensifati zatnya sebagai zat yang mengajarkan pena, mengajarkan dengan pena, sebagaimana Allah mensifati zatnya dengan kemuliaan. Artinya apa? Artinya bahwa Allah itu sangat memuliakan pena, gitu. Artinya kalau pena ini kan bahasa simbolik yang artinya adalah tulisan, gitu. Jadi Allah memuliakan tulisan, gitu. Sebagaimana Allah mentahbiskan dirinya sebagai zat yang maha mulia, itu. Wa ada dzalika min ni'amihi al-'idham, katanya. Dan Allah itu menganggap bahwa pena itu, ya kan, maksudnya tulisan itu sebagian dari nikmat-nikmat Allah yang agung, gitu. Jadi betapa Allah itu memuliakan, mengapresiasi al-qalam, mengapresiasi pena, mengapresiasi tulisan, mengapresiasi narasi dan literasi, gitu ya. Wa min ayatihi, dan sebagian dari ayat-ayatnya Allah al-jisami, yang agung. Selain kolam itu, pena itu, yang untuk menulis itu sebagian dari nikmat Allah yang agung, juga sebagai ayat-ayat Allah, tanda-tanda Allah yang agung, gitu. Jadi kolam, pena sebagai simbol literasi, sebagai simbol tulisan, itu juga sebagai tanda-tanda Allah yang agung. Nah, hatta aksama,
sehingga Allah itu bersumpah gitu. Bihi dengan qalam, fi kitabihi di dalam kitabnya Allah yaitu Al-Qur'an. Faqala kemudian Allah berfirman, subhanahu maha suci Allah wa ta'ala dan maha luhur Allah. Apa yang difirmankan? Nun wal qalami wa ma yasturun. Ini nun gitu ya. Wal qalami demi pena. Wa ma dan sesuatu yasturuna yang pena itu menulis. Nah ini betapa pena itu sangat dimuliakan oleh Allah sampai Allah itu bersumpah atas nama pena itu dalam Al-Qur'annya. Nun wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan sesuatu yang telah ditulis oleh pena itu. Nah, fa'aqsama kemudian Allah itu bersumpah ya kan bil qalami dengan pena, kama aqsama sebagaimana Allah bersumpah bima dengan sesuatu yukhattu yang ditulis ma itu bil qalami dengan pena. Ya, jadi Allah bersumpah atas nama pena sebagaimana Allah juga bersumpah atas nama sesuatu yang ditulis oleh pena. Ya kan, wa mayas turun ini wawoknya ini wawu atof. Wawu atof itu ini itlaqul jam'i. Artinya antara kalimat sebelum wawu dan kalimat setelahnya ini sama-sama dalam kedudukan sebagai qasam, sebagai sumpah. Wal qalami demi pena, wama dan demi sesuatu gitu loh. Yasturuna yang qalam itu menulisnya. Jadi penanya dan apa yang ditulisnya itu Allah telah bersumpah. Ya kan, kalau pena ataupun laptop ya kan, kalau sekarang kan ada laptop, ada komputer gitu kan, ada HP gitu kan untuk bisa menulis gitu. Nah, ini betapa Allah mengapresiasi tulisan ya kan, sampai Allah bersumpah atas nama tulisan dan atas nama pena gitu. Sehingga dulu itu para ulama dalam satu cerita, ulama zaman dulu ketika menulis kitab itu ditimbang kertas yang sudah ditulis oleh ulama itu, ditimbang kira-kira berapa kilo, misalkan 50 kilo, karena dulu itu kan kertasnya besar-besar, tidak seperti sekarang ada book paper yang ringan itu. Enggak, dulu itu kayak semacam beluang gitu ya, atau kayak semacam papirus, jadi berat-berat. Itu misalkan ada budunya wadin ini, itu mungkin bisa mencapai dulu 50 kilo atau 100 kilo. Nah, itu diapresiasi oleh orang Arab, oleh dinasti penguasa pada waktu itu, diapresiasi dengan misalkan emas yang sebobot dengan kertas tulisan itu. Misalkan 50 kilo kertasnya, dikasih 50 kilo emas. Ya, itu dulu zaman peradaban Islam klasik, karena di mata orang Arab, orang yang bisa menulis itu orang yang tinggi derajatnya dan diapresiasi oleh orang-orang Arab pada masa peradaban Islam klasik gitu.
Nah, dan Allah pun mengapresiasi wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan demi sesuatu yang ditulis oleh pena itu. Nah, sehingga dulu kenapa peradaban Islam itu gencar narasi penulisannya itu gencar sekali, gerakan narasinya, karena diapresiasi gitu. Misalkan Ibnu Sina itu, saya punya kitab Asy-Syifa 9 jilid, yang beberapa jilid tentang mantik, ya kan, beberapa jilid tentang, yang satu jilid ilahiyat, tentang matematika, tentang ilmu alam, tentang musik, dan tentang kedokteran. Nah, itu diapresiasi dan disupport oleh penguasa pada waktu itu, karena penguasa pada waktu itu peradabannya adalah peradaban yang mengapresiasi tulisan, dan ayat wal qalami wa ma yasturun ini betul-betul diamalkan, dan bukan tidak hanya sebagai jargon, tapi juga direalisasikan dengan cara mensupport dan mengapresiasi para ulama, para cendekiawan yang bisa menulis, sebagaimana Baitul Hikmah pada masa Al-Ma'mun, para penerjemah, lalu kemudian para penulis itu disupport, diapresiasi, didudukkan para penulis itu pada kedudukan yang mulia gitu, sejahtera, karena menulis kalau sudah selesai urusan urusan kehidupannya, maka dia akan fokus dan menghasilkan tulisan yang dahsyat dan bermanfaat, bukan hanya pada masanya tapi untuk masa-masa berikutnya. Nah, ini nun wal qalami wa ma yasturun. Wa ukhtulifa, dan diperdebatkan fi awwaliman, tentang pertama-pertamanya orang kataba yang menulis, man itu bil arabiyyati, dengan bahasa Arab. Jadi siapakah orang yang pertama kali menulis dengan bahasa Arab? Nah, ini diperdebatkan. Fadzakaro, kemudian menuturkan Ka'bul Akhbari. Ka'bul Akhbar berpendapat, anna awwalaman, sesungguhnya pertama-pertamanya orang kataba yang menulis, man itu biha dengan al-Arabiyyah, Adamu, Nabi Adam alaihissalam. Ka'bul Akhbar berpendapat bahwa orang yang pertama kali menulis dengan bahasa Arab itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Ini nyambung dengan yang pendapat yang soal orang yang pertama kali menulis, ya. Yang tadi, yang sebagian pendapat itu kan yang menulis itu Nabi Adam, yang pertama kali orang menulis. Kalau Ibnu Qutaibah mengatakan orang yang pertama kali menulis Nabi Idris, atau di Yunaninya Hermes. Nah, ini Ka'bul Akhbar mendukung pendapat yang pertama, orang yang pertama kali menulis dengan menggunakan bahasa Arab adalah Adam alaihissalam. Summa wajadaha, kemudian menemukan terhadap kitabah al-Arabiyyah itu ba'da tufani, setelah banjir besar pada masa Nabi Nuh, Nabi Ismail ala nabiyina wa alaihissalam. Jadi setelah banjir bandang
Tofan itu banjir bercampur angin besar, itu banjir menenggelamkan sebagian bumi pada masa Nabi Nuh. Lalu kemudian kitab yang ditulis oleh Adam itu tercecer. Lalu kemudian kitab yang ditulis oleh Adam dengan bahasa Arab itu ditemukan oleh Ismail. Itu Ismail ini adalah nenek moyangnya Nabi Muhammad. Gitu. Jadi menemukan lalu dipelajari, lalu kemudian Ismail lah yang pertama kali berbahasa Arab dan menulis dengan bahasa Arab, mengacu dari kitab yang ditulis oleh Nabi Adam dengan menggunakan bahasa Arab itu. Jadi Nabi Adam ini bisa berbagai macam bahasa. Kalau di atas itu dijelaskan, menulis buku dengan berbagai bahasa yang tercecer, dan salah satu buku yang berbahasa Arab itu ditemukan Ismail gitu. Wahaka dan menceritakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu atau anhuma, semoga Allah meridhoi Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berpendapat anna awwalaman, sesungguhnya pertama-pertamanya orang kataba yang menulis man itu biha dengan Arabiyah, wa wada'aha dan man itu meletakkan Arabiyah. Ismailu adalah Nabi Ismail alaihissalam, ala laftihi atas lafadnya Ismail, wa mantuqihi dan ucapannya Ismail. Jadi Ibnu Abbas berpendapat juga bahwa orang yang pertama kali menulis dan father founding, peletak dasar bahasa Arab pertama kali adalah Ismail, baik lafaz maupun ucapannya gitu. Jadi Nabi Ismail lah yang memperkenalkan lafaz, ucapan, lalu kemudian gramatikanya bahasa Arab itu. Wahaka dan bercerita Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu. Nah, Urwah bin Zubair berpendapat anna awwalaman, sesungguhnya pertama-pertamanya orang kataba yang menulis man itu biha dengan Arabiyah, qawamun para kaum minnal awaili dari orang-orang generasi pertama, asma'uhum adapun nama-nama kaum itu yaitu pertama Abajadun, bapak Abajadun, yang kedua Hawazun, yang ketiga Hutiyun, yang keempat bapak Kalamanun gitu ya, yang kelima bapak Sa'afasun, yang keenam bapak Korosatun. Wakanu dan ada kaum itu Muluku Madian adalah para penguasa tanah Madian. Nah, ini pendapat yang kedua ya. Jadi Urwah bin Zubair berbeda pendapat dengan Ka'bul Akhbar dan Ibnu Abbas. Urwah bin Zubair berpendapat bahwa orang yang pertama kali menulis dengan menggunakan bahasa Arab adalah para pendahulu yang ada di tanah Arab
Adapun nama-namanya adalah yaitu Abajadun, Bapak Abajadun, Bapak Hawazun, Bapak Hutiyun, 3. Yang keempat Bapak Kalamanun, yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima Sa'afasun, yang keenam Korosatun. Dan mereka ini adalah para penguasa tanah Madian. Nah, Wahaka dan bercerita Ibnu Qutaibah fil Ma'arifi, di dalam kitab Ma'arif. Nah, Ibnu Qutaibah juga punya pendapat sendiri. Apa yang dikatakan? Anna awwalaman, sesungguhnya pertama-pertamanya orang, kataba yang menulis man itu, bil arabiyati, dengan bahasa Arab, yaitu Muromir bin Murroh, Bapak Muromir bin Murroh, min ahlil Ambari, dari tanah Anbar, wa minal Anbari, dan dari tanah Ambar itu intasharot, menjadi berkembang, menjadi menyebar kitab Al-Arabiyah itu. Berarti ini pendapat yang ketiga ya. Jadi pendapat yang ketiga, Ibnu Qutaibah berpendapat orang yang pertama kali menulis dengan bahasa Arab adalah namanya adalah Bapak Muromir bin Murroh dari tanah Ambar gitu. Dan dari tanah Ambar itulah lalu tulisan Arab menyebar ke seantero Jazirah Arab. Wahaka al-Madaini, Wahaka dan bercerita al-Madaini, Imam al-Madaini, anna awwalaman, sesungguhnya pertama-pertama orang, kataba yang menulis man itu, biha, dengan Arabiyah, Muromir bin Murroh, adalah Bapak Muromir bin Murroh, wa Aslam bin Sidrata, Aslam bin Sidrata, Bapak Aslam bin Sidrata. Yang ketiga Amir bin Jadro, Amir bin Jadro. Jadi Madain ini pendapat yang ke 1, 2, 3, 4. Pendapat yang keempat, Al-Madain berpendapat bahwa orang yang pertama kali menulis dengan bahasa Arab adalah yang pertama namanya Bapak Muromir bin Murroh, ya kan? Yang kedua Bapak Aslam bin Sidrata. Yang ketiga Bapak Amir bin Jadro. Famuromir, maka adapun Bapak Muromir, wadoa, yang meletakkan, yang membuat gitu, aswaro, terhadap rupa huruf-huruf, bentuknya huruf-huruf Arab. Wa Aslam, adapun Bapak Aslam, fassola, itu yang memutus-mutus, wa wassola, dan yang menyambung-nyambungkan, yang memutus dan menyambungkan antara satu huruf dengan huruf yang lain, antara satu kata dengan kata yang lain, antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Wa Amir, adapun Bapak Amir, wa doa, itu meletakkan al-i'jama, terhadap titik. Jadi menurut Imam Al-Madain ada 3 orang yang meletakkan, yang mereformulasi, bukan reformulasi, yang pertama kali menulis pakai bahasa Arab, tapi masing-masing punya andil yang berbeda-beda. Tuh. Yang pertama Bapak Muromir itu kontribusinya dalam hal dia membentuk huruf-huruf, ya huruf-huruf hijaiyah ya kalau kita tahu ini.
huruf-huruf dari alif, ba, ta, sa, jim, kha, kha, dal, dal itu katanya ciptaannya Muromir. Lalu kemudian tugas atau kontribusinya Bapak Aslam bin Sidrata yaitu dalam hal menyambungkan dan memutus dari satu huruf dengan huruf yang lain, dari satu kata dengan kata yang lain. Itu tugasnya kontribusinya Aslama bin Sidrata. Dan yang ketiga Bapak Amir bin Jadro itu berkontribusi pada peletakan titik-titik gitu. Jadi titik ba titik di bawah, ba titik 1, ta titik 2 gitu-gitu. Nah, ini pendapat yang keempat. Minum dulu. Walamma kana, dan ketika ada al-khattu tulisan bi hadal hali, dengan inilah keadaan, wajaba maka wajib alaman atas seseorang aroda yang berkehendak hifdzul ilmi terhadap menghafal ilmu, ayakni wajib apa? Ayakni sungguh-sungguh man itu bi amroini dengan dua hal. Ahaduhuma, salah satu dari amroini itu takwimul hurufi. Takwimul hurufi adalah meletakkan atau menegakkan huruf-huruf. Takwimul hurufi, menegakkan huruf-huruf ala ashkaliha, atas harokatnya atau bentuk-bentuknya huruf, al-maudu'ati, yang diciptakan, yang diletakkan, laha, kepada huruf. Wasani, adapun yang kedua, dobtuma, atau batasan-batasan sesuatu atau kaedah sesuatu, ya batasan-batasan sesuatu, istabahu, yang serupa, minha, dari huruf, bin nuqati, dengan titik-titik, wal ashkali, dan harokat, al mumayyizati, yang membedakan, laha, kepada huruf. Jadi pokoknya tulisan Arab ya, ini berarti bagi seseorang yang ingin menghafalkan atau ingin memahami ilmu dari narasi Arab, dari literasi Arab, ya maka wajib bagi seseorang itu bersungguh-sungguh atas dua hal. Yang pertama, katanya, ya berarti harus mengenal huruf-huruf itu, mengenal huruf-huruf Arab, yaitu hijaiyah, beserta ya bentuknya, ashkal, ya bentuknya seperti apa, huruf, kalimat, itu harus tahu. Yang kedua adalah kaedah tentang titik, lalu tentang harokat dan bentuk yang membedakan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Tsumma, makanya di sini pentingnya belajar tentang nahwu dan sorof. Kalau nahwu kan berarti mengetahui tanda baca a i u e o nya itu, harokatnya, lalu kemudian sedangkan sorof itu mengetahui tentang perubahan kalimat gitu. Jadi ada sulasi, kalimat kata yang terbentuk dari 3 huruf gitu. Ada rubai, ya kan,
kata yang terbentuk dari 4 huruf, ada khomasi, ada sulasi mazid, ada seterusnya, dan itu perubahan-perubahan itu memiliki faedah berbeda-beda dan konsekuensi makna yang berbeda-beda gitu. Tsumama, kemudian adapun sesuatu zada yang melebihi ma itu, ala hadaini, atas 2 hal itu, amro ini tadi itu, min tahsinil khotti, ma itu apa? Untuk memperbaiki tulisan, memperindah tulisan, wa malahati nadmihi, dan manisnya runtutnya khot. Fa innama, maka sesungguhnya sesuatu, huwa adapun ma, ziyadatu hadqin, tambahnya kepintaran, bisunatihi, dengan membuat khot, walesa, dan tidak ada ma itu bisyartin, sebagai syarat, fisihatihi, di dalam sahnya khot, ya kan. Jadi setelah 2 hal itu kita mengetahui bentuknya huruf, harus hafal. Kalau Arab ini kan huruf hijaiyah gitu kan, ada 28 ya. Alif, ba, ta, sa, jim, kha, kha, dal, dal, ra, semua salam itu sampai terusnya, dan mengetahui bentuk kaedah-kaedah harokat, lalu membedakan antara kalimat satu dengan kalimat, kata satu dengan kata yang lain. Selain itu, selebihnya, wa mazada ala hadaini, selebihnya dari 2 hal itu, berarti harus memperhatikan tahsinil khot, memperindah tulisan, lalu kemudian mempercantik runutannya gitu. Nah, ini sesungguhnya ini adalah bentuk dari kecerdasan lebih ya, kecerdasan plus gitu, bukan sebagai syarat sahnya tulisan gitu. Jadi selain ngerti tulis huruf dan ini, harus tulisannya bagus dan runutannya juga indah gitu ya. Tapi ini bukan syarat sahnya sebuah tulisan gitu. Waqad qala, dan sungguh berkata Ali bin Ubaidah, apa yang dikatakan husnul khotti, baiknya tulisan, lisanul yadi, adalah lidahnya tangan, wa bahjatud dhamiri, dan indahnya hati. Jadi tulisan yang baik itu adalah lidahnya tangan. Jadi tangan itu punya mulut, mulutnya itu ya berbentuk tulisan gitu. Kalau mulut kita ini kan orasi gitu ya, oral gitu, berkata-kata gitu ya. Sedangkan mulutnya tangan itu ya tulisan. Nah, berarti sebaik-baiknya tulisan itu sebaik-baiknya mulutnya tangan gitu. Dan indahnya, sebaik-baiknya tulisan adalah indahnya hati. Jadi kalau orang yang suka mengumpat, ya kan, kalau orang yang suka temperamen, lalu kemudian berkata-kata kotor, hoax, fitnah, itu kan berarti kan seburuk-buruknya mulut gitu ya. Begitupun seburuk-buruknya mulutnya tangan ketika kita mengetik, ketika kita menulis fitnah, hoax, ujaran kebencian, lalu kemudian kekerasan,
kata-kata kotor, umpatan dan kata-kata yang tidak baik. Nah itulah mulutnya tangan dengan mengetik, dengan menulis gitu. Nah seberapa indah tulisan kita berarti mulut tangan kita dan hati kita itu indah. Seberapa kotor yang kita tulis berarti mulut tangan kita dan hati kita berarti kotor gitu. Waqala dan berkata Abul Abbas Al-Mubarrad, ya, dikenal dengan nama Imam Al-Mubarrad. Apa yang dikatakan? Roda'atul khatti, buruknya tulisan. Adapun buruknya tulisan, zamanatul adabi, adalah lumpuhnya kesusastraan. Nah ini keren banget ini kata-kata Abul Abbas. Roda'atul khatti zamanatul adabi. Ini mestinya ini ditulis ini. Apa kata bijak ini ditulis di gedung kesenian, gedung kebudayaan, kesastraan itu. Buruknya tulisan adalah melumpuhkan kesusastraan gitu. Karena kesusastraan atau sastra melumpuhkan sastra. Sastra itu kan identik keindahan. Kalau tulisan itu buruk berarti kan melumpuhkan sastra. Itu ya benar Abul Abbas. Waqala dan berkata Abul Hamid, apa yang dikatakan? Al-bayanu, adapun penjelasan, fil lisani, itu di dalam lisan. Nah, demonstrasi ya, demonstratif. Al-bayan itu ada di dalam lisan. Wal khattu, adapun tulisan, fil banani, itu berada di pucuk-pucuknya jari. Ya, ini tulisan itu berada di pucuk-pucuknya jari. Kalau kita ngetik pakai jari, lalu di pucuknya ini kalau pakai ballpoint juga di pucuk jari. Wa ansyadani, lalu mendendangkan syair kepadaku, ba'du ahlil ilmi, sebagian ahli ilmu, cendekiawan maksudnya, li ahadi syu'ara'il Basra, bagi salah satu para penyair tanah Basra. Apa yang dikatakan? A'dzir akhaka ala roda'ati khattihi waghfir nadalathu li jaudati dabtihi. A'dzir, maafkanlah kamu, akhaka, terhadap saudara kamu, ala roda'ati khattihi, atas buruk tulisannya akhok. Ala roda'atin, atas buruk tulisannya, atas buruk akh itu khotohu, terhadap tulisannya akh. Waghfir, dan maafkanlah kamu, dullatahu, terhadap buruknya khot, li jadwati dobtihi, karena bagus hafalannya jadi maafkanlah saudaramu yang telah menulis buruk, yang buruk tulisannya. Maafkanlah saudaramu yang tulisannya buruk, dan maafkanlah keburukannya itu karena dia punya kelebihan, yaitu hafalannya yang bagus. Jadi kalau ada orang yang tulisannya jelek tapi hafalannya bagus, pemahamannya yang bagus, nah itu mohon dimaafkan, katanya gitu. Wa'lam bi annal khatta laisa yuradu min tarkibihi illa tubayyinu
tubayyinu simtahu ya. Wa'lam, dan ketahuilah kamu, bi annal khatta, maka sesungguhnya tulisan, ya kan, laisa tidak ada, tulisan itu yuradu yang diinginkan, min tarkibihi dari susunan khat, illa apa ini? Ila tabyinu simtihi, kecuali menjadi jelasnya kalimat coba zuhurul kalimat al-muraqabah minal huruf. Jadi menjadi jelasnya kalimat-kalimat yang disusun dari huruf-hurufnya khat. Ya kan? Ketahuilah bahwa tulisan itu bukan yang dikehendaki adalah susunannya. Tulisan itu bukan susunannya yang dikehendaki itu, tapi kejelasan kalimat yang disusun dari huruf-huruf tulisan itu. Artinya selagi khat itu kalimat-kalimat yang disusun dari huruf-huruf itu jelas, ya kan? Nah, maka itulah yang dikehendaki dari tulisan, bukan yang dikehendaki susunannya, kayak gitu. Fa idza abana anil ma'ani lam yakun tahsinuhu illa ziyadatu syartihi. Fa'idha abana, kemudian ketika khat itu bisa menjelaskan anil ma'ani, dari makna-makna, lam yakun, maka tidak ada tahsinuhu, indahnya khat, illa ziyadatu syartihi, kecuali bertambah syaratnya khat, ya kan? Ya, jadi ketika khat, tulisan itu sudah bisa menjelaskan makna, gitu ya, maka tidak perlu lagi memperindah, kecuali itu hanya syarat tambahan saja. Artinya yang paling mendasar adalah yang pertama, tulisan itu huruf-hurufnya jelas, kalimatnya jelas, dan dapat menjelaskan makna yang terkandung di dalamnya. Itu. Adapun misalkan lebih baik dari itu, yaitu bonus saja, gitu. Ziyadatu syartihi. Jadi hanya punya penilaian plus aja, gitu. Wa mahalluma, adapun tempatnya sesuatu, zada yang melebihi ma itu ala khatti, atas tulisan, al mafhumi yang dapat dipahami, min tashihil hurufi, dari sahihnya huruf-huruf, wa husni surati, dan indahnya bentuk, wa husnu suwarihi, ya, indahnya bentuk-bentuknya huruf. Mahalluma adalah tempatnya sesuatu, zada yang melebihi, alal kalami, atas kalimat, al mafhumi yang dapat dipahami, min fasahatil alfadi, dari fasihnya lafad, wasihatil i'rabi, dan sahnya i'rab. Jadi sesuatu yang melebihi dari ekspektasi, gitu. Jadi sesuatu yang melebihi dari tulisan yang dapat dipahami, yaitu sahihnya huruf, bagusnya bentuk dari tulisan. Itu adalah sesuatu yang melebihi dari kalimat yang
sudah dapat dipahami, baik dari tinjauan kefasihan lafadznya maupun kesahihan i'rabnya itu. Jadi ada dasar, makanya lalu kemudian kalau melebihi dari dasar, melebihi dari ekspektasi, ya itu sesuatu yang baik, tapi itu bukan tujuan. Yang tujuannya yang penting adalah kalimat itu bisa dipahami, hurufnya benar, rupanya baik, kalimatnya fasih, sah i'rabnya gitu. Itu dasarnya gitu. Gitu. Kalau lebih dari itu ya berarti itu bonus saja gitu. Walidzalika, dan karena itu, qalat, berkata al-arabu, orang-orang Arab, husnul khotti, adapun baiknya atau bagusnya tulisan, ihdail fasahataini, itu adalah salah satu dari kedua kefasihan. Ya maksudnya fasih tulisan, dan kedua fasih dalam ucapan, retorika gitu. Wa kama annahu, dan sebagaimana sesungguhnya, la yu'dharu, itu tidak dimaafkan, man, seorang aroda yang berkehendak, man itu at-taqadduma, meraih kemajuan, fil kalami, dalam kalimat, ayat roha, membuang seorang itu al-fasahata, terhadap kefasihan, wal i'raba, dan i'rab. Wa infuhima, meskipun kalimat kalam itu bisa dipahami, wa afhama, dan kalimat itu bisa memahamkan. Jadi kalau seseorang ingin mendapatkan kemajuan atau kemajuan dalam soal bahasa, ya dia tidak bisa dimaafkan kalau dia membuang atau tidak mementingkan atau meremehkan kefasihan dan i'rab tarkib ya kalau nahwu itu. Meskipun kalimat itu dipahaminya, dan meskipun kalimat itu bisa memahaminya gitu. Kadzalika, begitu juga la yu'dharu, tidak bisa dimaafkan, man, seseorang, aroda, yang man itu berkehendak, at-taqadduma, mendapatkan kemajuan, fil khotti, dalam hal tulisan, ayat roha, man itu membuang, tashihal hurufi, terhadap kesahihan huruf-huruf, wa tahsinas suwari, dan keindahan bentuknya huruf dan kalimat, wa infuhima, meskipun khot itu dipahami, wa afhama, dan khot itu bisa memahamkan, ya kan. Jadi kalau orang ingin maju, ya kan, dalam khot, dia tidak bisa dimaafkan kalau dia membuang atau meremehkan atau tidak mementingkan sahihnya huruf-huruf dan indahnya bentuk huruf dan kalimat, meskipun tulisannya bisa dipahami dan bisa memahamkan gitu. Jadi khotot, ya kalau ada orang ingin menjadi khotot, menjadi kaligrafer gitu ya, ya dia ya harus betul-betul memperhatikan huruf dan keindahan bentuk-bentuknya gitu. Warubbama taqaddama, dan terkadang mengalami kemajuan, bil khotti, dengan tulisan, man, seseorang, kana, yang ada, al khottu, tulisan, ajal fadhailihi, itu lebih agung-agungnya keutamaannya man, wa asyrafa khosoilihi, dan lebih mulia-mulianya pelajaran atau tingkahnya, pelajarannya man ya.
hatta soro sehingga sehingga khot itu menjadi alaman, itu tanda, masyhuron yang masyhur, wasayyidan dan gusti atau pemimpin, madhkuron yang disebut. Jadi terkadang kalau ada seseorang yang mengalami kemajuan dalam keindahan tulisan, ya dia bisa mendapatkan kemuliaan sehingga dia menjadi terkenal, dan ya masyhur, disebut-sebut namanya sebagai khotot gitu, misal sebagai penulis yang baik gitu. Ghaira annal ulama, kecuali sesungguhnya ulama, atrohu membuang ulama itu, sorfal himmati terhadap mencurahkan cita-cita, ila tahsinil khotti kepada memperindah tulisan, li'annahu karena sesungguhnya tahsinul khot yusghiluhum, itu menyibukkan tahsinul khot terhadap ulama, anil ilmi, dari meninggalkan ilmu, wa yaqta'uhu, dan tahsinul khot itu memutus terhadap ulama, anit tawafuri, dari kesempurnaan, alaihi, terhadap ilmu. Ini ada pengecualian. Jadi kecuali para ulama, orang alim, orang yang berilmu, itu dia tidak mau mencurahkan cita-citanya untuk memperbaiki tulisan, ya kan? Karena kalau mencurahkan atau mendedikasikan waktunya untuk memperbaiki tulisan, maka dia akan sibuk hanya untuk memperbaiki tulisan dan meninggalkan pengetahuan gitu. Jadi, dan dia karena sibuk memperbaiki khot tulisan, dia juga tidak bisa menyempurnakan ilmunya. Jadi kan ada orang-orang yang suka membaca, menulis, suka membaca, memahami, lalu mengembangkan, gitu kan. Lah, para ulama seperti itu. Jadi tulisannya mungkin tidak indah, tidak baik, gitu. Karena dia sengaja agar waktunya bukan untuk memperbaiki tulisan, tapi waktunya untuk mendedikasikan terhadap ilmu pengetahuan. Jadi ini perlu dibedakan antara khot dengan kitabah. Kalau di atas itu kan kitabah, menulis. Menulis itu berarti substansinya adalah pada narasi, bukan pada bentuk ya. Tapi khot ini kaitannya dengan bentuk tulisan, keindah atau tidaknya bentuk-bentuk tulisannya itu. Nah, banyak ulama itu tidak mau mendedikasikan untuk memperindah tulisan, karena kalau waktunya habis untuk memperbaiki tulisan, dia tidak ada waktu untuk mengembangkan ilmu. Nah, jadi ini ada kaidah dalam usul fikih itu al-mashghul la yusghal. Jadi orang yang fokus pada satu bidang, ya dia tidak bisa disibukkan dengan bidang yang lain. Jadi ada yang khotot itu memang mendedikasikan
dirinya waktunya untuk memperindah tulisan. Tapi ada juga yang waktunya itu untuk memahami, mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, orang yang mengembangkan ilmu pengetahuan itu kurang begitu memperhatikan keindahan tulisan. Dan itu ya tidak apa-apa. Walidzalika, karena itu karena ulama khat itu tajidu, kamu menemukan khututul ulama'i, terhadap tulisan-tulisan tangannya ulama, fil aghlabi, secara keumuman, rodiatan, itu jelek, kayak gitu. La yakhutto, dan tidak menulis ilaman, kecuali seorang as'adahu, yang membahagiakan man itu al-qada'u, kepastian. Ya kan, karena itu kamu akan menjumpai pada umumnya tulisan para ulama itu jelek, katanya gitu. Tapi memang itu sebuah takdir ya. Tulisan baik atau tidak itu adalah bakat gitu, yang telah ditentukan oleh takdir. Nah, ya kalau kita lihat di makhtutot ya, di manuskrip-manuskrip para ulama, itu kan kurang baik khatnya gitu kan, pada umumnya gitu. Tapi mereka kitabah, menulis ilmu yang sangat luas dan mendalam gitu, karena fokusnya itu pada penguasaan ilmu pengetahuan, pada memperluas dan memperdalam pengetahuan, bukan memperindah khatnya, tulisannya. Waqad qala, dan berkata Al-Fadl bin Sahal, min sa'adatil mar'i, ya kan, sebagian dari kebahagiaan seseorang, ayyakuna, ada seseorang itu rodi al-khatti, buruknya tulisan, li'anna zamana, karena sesungguhnya zaman, alladzi, yang yunafihi, yang menghabiskan almar'u, terhadap zaman itu, bil kitabati, dengan menulis, yasghaluhu, itu zaman menyibukkan terhadap almar'u, bil hifdi, dengan menghafal, wan nadhari, dan berfikir. Walaysat, dan tidak ada ridaatul khatti, buruknya tulisan, hiya, adapun ridaatul khatti, as-sa'adatu, kebahagiaan. Wa inna mas'adatu, adapun kebahagiaan, alla yakuna, itu tidak ada, lahu, bagi mar'u, sodikun, sesuatu yang memalingkan, anil ilmi, dari ilmu. Menarik. Fadl bin Sahal berkata, ya kan, termasuk bagian dari kebahagiaan seseorang adalah seseorang itu tulisannya buruk, katanya gitu. Karena ya kan, seseorang itu menghabiskan waktunya, ya kan, itu untuk menghafal, memahami, mendeskripsikan, dan memikirkan itu, tapi bukan untuk memperbaiki tulisan itu. Dan buruknya tulisan itu bukanlah satu kebahagiaan, gitu. Sebab kebahagiaan itu bukanlah sesuatu yang memalingkan seseorang dari ilmu, gitu. Jadi waktunya habis
untuk diisi dengan menghafal, memahami, mentasawur, idrakul haqiqah, lalu mengangan-angan gitu ya, sehingga tulisannya buruk gitu ya. Ya itu tidak apa-apa katanya, itu buruknya tulisan ya buruknya tulisan juga bukan yang sesuatu yang membahagiakan juga ya. Artinya buruk dan baiknya tulisan itu bukan sesuatu yang membahagiakan, karena kebahagiaan itu bukanlah sesuatu yang memalingkan seseorang dari ilmu pengetahuan gitu. Ya artinya kalau ingin dikatakan bahwa tulisan itu yang terpenting dasarnya di atas itu, yaitu hurufnya jelas, bentuknya jelas, dapat dipahami, fasih kalimatnya, sahih i'rabnya, tarkibnya itu. Nah, adapun lalu bisa dipahami ya yang penting. Nah, kalau kelebihnya misalkan bentuknya yang buruk dan lain sebagainya, itu bukan tidak harus ya, bukan aib lah gitu ya. Wa adatu dzil khatti, adapun pada umumnya orang yang ahli khat itu al hasani yang bagus, yang wa'adatu dzil khatti, adapun orang yang memiliki tulisan al khat al hasani yang bagus. Nah ini ayatasyaghal, dzil khat itu sibuk gitu, bitahsini khattihi, dengan memperindah tulisannya dzil khat, anil ilmi, dan meninggalkan ilmu. Nah ini pada umumnya orang yang tulisannya bagus itu dia sibuk dengan memperindah tulisan, tapi dia lupa dengan memperluas pengetahuan itu, bahkan meninggalkan pengetahuan gitu ya. Jadi orang yang tulisannya bagus, indah sekali, khotot gitu, itu belum tentu dia wawasannya luas dan mendalam. Nah, ini menurut penulis ya, bukan menurut saya ini. Jadi menurut Imam Mawardi malah pada umumnya orang yang bagus tulisannya itu justru sibuk dengan memperindah tulisannya dan meninggalkan untuk memperluas pengetahuannya. Wa min hadzal wajhi, dan dari satu sisi ini soro almar'u itu menjadi baro'ata khotihi, itu lebih rendah-rendahnya tulisannya mar'u, sa'idan, itu bahagia. Wa in lam yakun, dan jika tidak ada ridaatul khotti, rendahnya tulisan, as-sa'adatu, itu kebahagiaan. Dari tinjauan satu sisi ini berarti orang yang tulisannya buruk itu bahagia, meskipun buruk tulisan itu bukan menandakan satu kebahagiaan. Maksudnya gini, jadi kalau memperindah tulisan itu menghabiskan waktu gitu. Jadi kondisional ini. Kalau memperindah tulisan itu menghabiskan waktu, kita sibuk di situ dan meninggalkan untuk mengembangkan pengetahuan. Nah, kalau seperti itu keadaannya, maka ya mendingan tulisannya buruk tapi dapat mengembangkan pengetahuan. Dan tulisan yang buruk dalam kondisi seperti itu, memilih mana kondisi
memperluas pengetahuan atau memperindah tulisan, ya kita harus memilih. Kalau dilema ya, harus memilih memperluas ilmu pengetahuan dan tulisan yang penting bisa kebaca dan dipahami. Nah, meskipun tulisan yang buruk itu juga bukan berarti satu kebahagiaan. Artinya apa? Artinya bahwa yang perfect itu, sesuatu yang sempurna itu ya tulisannya bagus, indah, fasih, tepat i'rabnya, tarkibnya tepat gitu. Khotot, tapi juga bersamaan dengan itu memahami, memperluas dan mendalami ilmu pengetahuan. Nah, itu namanya seseorang yang perfect gitu ya. Wa idza kana, dan ketika ada dzalika wa'adatul khatti itu kadzalika demikian juga ya tasaghul. Artinya ya memang umumnya orang yang hanya fokus memperindah tulisan, dia habis waktunya ya untuk memperindah tulisan. Faqad ya'ridu, maka ada hal yang datang kemudian lil khatti, bagi tulisan, asbabun, sebab-sebab, yamna'u, yang dapat mencegah, min qiraatihi, dari bacaannya khot, wa ma'rifatihi, dan mengetahui khot. Kama ya'ridu, sebagaimana ada accident yang datang kemudian lil kalami, bagi kalimat, asbabun, sebab-sebab, yamna'u, yang dapat mencegah, asbab itu, min fahmihi, dari memahami kalam, wasihatihi, dan sahnya kalam. Ya, jadi di dalam tulisan juga ada sebab-sebab yang dapat mencegah untuk membaca dan mengetahui khot itu. Sebagaimana kalimat itu juga ada sebab-sebab yang dapat mencegah dalam memahami kalimat tersebut gitu. Wa amal asbab, adapun sebab-sebab, almani'atu, yang dapat mencegah, min qiraatil khatti, dari membaca tulisan, wa fahmima, dan memahami sesuatu, tadammanahu, yang khot itu menyimpan terhadap ma, qad yakunu, itu ada asbab mani'ah itu, sebab-sebab yang dapat mencegah itu, min samaniyati aujuhin, itu dari 8 aspek gitu. Dari 8 poin. Jadi sebab-sebab yang dapat mencegah, yang menghalang-halangi keterbacaannya tulisan dan pemahaman terhadap sesuatu yang tersimpan yang ada di dalam tulisan itu ada 8 poin atau 8 sebab. Jadi di sini ini selanjutnya adalah kaitannya dengan keterbacaannya tulisan dan pemahaman sesuatu yang terkandung di dalam tulisan itu. Jadi ada 8 kendala tuh, yang dapat menyumbat keterbacaan kita terhadap teks dan menghalang-halangi pemahaman kita terhadap substansi yang ada di dalam teks itu. Minum. Al-wajhu, adapun
poin al-awwalu yang pertama, yang ada 5 ini, isqatuhu, menjatuhkannya man. Nah, minum dulu. Isqatuhu, menjatuhkannya man al-fadon, terhadap lafad atau kalimat, min athna'il kalami, di tengah-tengah kalimat, yasiru, yang menjadi al-baqi, sisa kalimat, minha, dari al-fad, mabthuron, itu terputus, la yu'rafu, yang tidak diketahui, istikhrajuhu, upaya mengeluarkannya al-baqi, wala yufhamu, dan tidak bisa dipahami, maknahu, maknanya al-baqi. Nah, ini jadi poin yang pertama yang dapat menghalang-halangi kita untuk membaca teks, dan kendala kita memahami substansi yang ada di dalam teks itu. Yang pertama adalah penulis ini ya, penulis itu, seseorang itu menjatuhkan kalimat-kalimat di tengah-tengah kalimat, sedangkan sisa dari kalimat yang dijatuhkan itu diputus, itu sehingga kita tidak tahu dan tidak bisa memahaminya. Nah, ini maksudnya apa? Ini seperti penulis itu mengutip, mengutip, misalkan satu paragraf ada dikutip separuh paragraf, gitu, separuh paragraf, mengutip dari referensi buku lain atau jurnal yang lain, itu separuh paragraf diambil lalu kemudian ditaruh di tengah-tengah kalimat-kalimat yang lain, sedangkan separuh paragraf yang tidak dia kutip itu dia tinggalkan, sehingga tidak ada ketersambungan antara narasi yang pertama dengan kutipannya, karena kutipannya ini tidak utuh, sehingga sisa atau kalimat yang ditinggalkannya itu terputus, gitu. Nah, mestinya kalau ingin mengutip, gitu kan, kalau ingin mengutip itu satu paragraf utuh atau satu ide utuh, gitu, dari kalimat yang dikutipnya itu. Jangan mengutip sebagian dan sebagian yang lain tidak, padahal itu satu kesatuan ide, gitu. Ya, misalkan kalau satu kesatuan ide itu ada di dalam satu paragraf, lalu paragraf itu dipotong, diambil separohnya, lalu diletakkan pada tengah-tengah kalimat yang dia tulis itu, nah kan jadi tidak utuh. Ide yang ada di dalam itu, yang dikutip itu bingung. Para pembaca tidak sulit ya, tidak mampu untuk memahami ini maksudnya apa, gitu. Yang dikutip ini apa pendapatnya, gitu. Jadi kalau inilah yang menyebabkan sulitnya memahami substansi tulisan. Wahada, adapun isqatuhul alfat yakunu ada imma min sahwil katibi, ada kalanya lalainya penulis, nah ya kan, au min fasadi naqlihi, atau ada kalanya dari salah mengutip, salah menukilnya katib.
Nah ini. Jadi lalai atau salah kutip itu. Jadi kalau menulis mengutip dari referensi mana, ya kan? Tapi cara mengutipnya itu salah gitu. Nah, sehingga tidak ada korelasi. Misalkan ada kalimat yang dia tulis dengan kutipannya itu. Nah, pembaca bingung dan sulit untuk memahami apa yang dimaksud dari substansi yang ada di dalam tulisannya itu. Ya mungkin pengajian pada pagi hari ini dicukupkan sampai di sini dulu. Kalau ada yang kesalahan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.